Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.753, kemudian terhadap euro di Rp19.571, pound sterling di Rp22.732. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali cenderung tertekan di tengah dinamika dolar Amerika yang cenderung bergerak fluktuatif. Dikutip dari data RT hingga Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,11% di level 16.749 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di level 16.730 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat tipis di 0,06% ke level 98,325. Indeks dolar Amerika cenderung fluktuatif setelah di Senin koreksi di 0,16% di 98,270. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi dinamika dolar Amerika yang cenderung bergerak fluktuatif seiring kombinasi data ekonomi Amerika dan perkembangan dari sisi geopolitik. Sementara dari sisi fundamental, dolar Amerika Serikat sempat melemah setelah rilis data indeks manufaktur ISM Amerika di Desember kembali menunjukkan kontraksi. Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap ketahanan aktivitas industri Amerika dan menekan permintaan terhadap dolar. Kita akan update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.753, kemudian terhadap euro di Rp19.571, pound sterling di Rp22.732, kemudian terhadap yen Jepang di Rp107,21. Keinformasi komoditas, harga minyak mentah melemah di tengah pertimbangan peningkatan produksi minyak Venezuela. Harga batubara masih belum bisa bangkit di perdagangan awal 2026. Sementara harga emas rebound signifikan dan kembali diperdagangkan di atas 4.400-an per dolar Amerika. Harga minyak dunia melemah di Selasa pagi waktu Asia seiring pelaku pasar mempertimbangkan potensi peningkatan produksi minyak mentah Venezuela setelah Amerika menangkap Presiden Nicolas Maduro. Prospek tambahan pasokan ini memperkuat ekspektasi pasokan global yang melimpah di tengah permintaan yang masih lemah. Melansir Reuters, harga Brent turun 0,2% ke level 61,62 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika melemah 0,3% ke level 58,15 dolar Amerika per barel. Harga batu bara juga belum membaik di awal 2026 dan memperpanjang tren negatif dengan melemah 1,4% di 2 hari terakhir. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Senin waktu setempat ditutup di level 104,85 dolar Amerika, turun 0,62%. Harga batu bara terus melandai di kabar negatif impor batu bara India terus mengalami penurunan. Diketahui India merupakan importir batu bara laut terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan pangsa sekitar 18,2% dari pasar batu bara laut global di 2025. Harga emas melesat mencapai level tertinggi dalam 1 minggu setelah serangan Amerika Serikat di Venezuela meningkatkan permintaan aset safe haven. Di Senin, harga emas dunia naik 2,73% di level 4.448,19 dolar Amerika per troy ounce dan kembali ke level 4.400-an dolar Amerika. Dalam 4 hari sebelumnya, emas sempat berkutat di level 4.300-an dolar Amerika. Sementara di Selasa pagi waktu Asia, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,16% di 4.440,97 dolar Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,51% di level 58,03 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 1,99% di level 17.547 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,64% di level 4.479 dolar
Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Maret 2026 melemah di 0,26% di Rp4.034 Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Laju penguatan signifikan masih terus berlanjut di 30 menit jelang penutupan, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,76% dan diperdagangkan di level 8.924,128. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung sedikit fluktuatif pemirsa, di mana dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.890,721, kemudian mengalami penguatan. Posisi ini tidak berlangsung lama, indeks harga saham gabungan sempat berbalik ke zona merah dengan menyentuh level intraday terendah di sepanjang hari ini di 8.839,012. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan berbalik menguat, bahkan penguatan signifikan terjadi di perdagangan di sesi kedua dengan intraday tertinggi di 8.930,725. Beberapa saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga sempat kami sampaikan, hari ini dominan bergerak di zona hijau pemirsa, meskipun di 30 menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Saat ini menguat di 0,62% dan masih bertahan di atas level 8.100-an. Kemudian juga penguatan ditopang oleh saham aman, hari ini melesat di 11,43% di 7.800. Aman intraday sempat menguat di atas 14%, intraday tertinggi tadi sempat disentuh di Rp8.100 per sahamnya. Saham-saham sektor energi, Ratu hari ini menguat di 8,42% di 10.625. Kemudian juga ada MDKA melesat di 9,68% di 2.760. Adaro Mineral melesat di 10,64% di 1.820. Kemudian saham Supa hari ini rebound signifikan di 15,64% di 1.030, di mana aksi beli yang dilakukan oleh induk usahanya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemerat pemirsa, di Telkom melemah di 1,40% di 3530, KLBF hari ini juga melemah di 2,45%. Kemudian dari grup Prayogo Pangestu, saham yang memiliki kapitalisasi terbesar di Rp1.277,66 triliun, hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 0,78% di Rp9.575 per sahamnya. Update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.